Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Ya, gimana kabar hari ini? Luar biasa. Puji-Tuhan ya. Oke, apa tidak baik tadi Ayu? Baik, Pak. Oh baik, syukurlah. Ayolah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, silakan ketua kelas pimpin doa. Rijal, silakan Rijal. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Rijal sudah bikin doa dan menyiapkan materi saya hari ini. Jadi gini ya, sebelum masuk saya mau semua sudah disiapkan, semua sudah tertib, materi sudah disiapkan. Ya, sebelumnya kita absen dulu ya. Akari, Hadir, Pak. Dewi Cahyaningrum, Hadir, Pak. Radiana Sinda, Ada, Pak. Sylvester, Ada Pak. Stefani Ada, Swangan, Pak. Syamsurizal, Ada Pak. Yeti Nurfatiah. Nggak ada. Tak ada. Kenapa dia tidak hadir? Sakit, Oh, Pak. sakit. Sakit apa dia? Sakit hati. Sakit hati. Kenapa? Tertusuk kan? Iya, Pak. Oh ya. Dia demam, Pak. Oh demam ya. Saya belum buka WA sih. Mungkin ada pemberitahuan saya, tapi tadi tidak sempat buka. Ya. Margareta Dina, Hadir, Pak. Victoria Erla. Hadir, Pak. Oke. Jadi hari ini hanya Yeti yang tidak hadir, tapi tidak apa-apa. Semua tetap semangat, oke? Siap, Pak. Oke, ya. Baiklah, hari ini kita masuk ke materi yaitu tentang pantun. Ya. Ada di sini yang suka pantun? Ada, Pak. Rijal. Rijal kah? Sering buat pantun kah Rijal? Sering Pak. Bucin apa tadi? Bucin apa? Rijal bucin kah? Bucin, Pak. Oh. Dia sering buat kamu pantun kah? Sering, Pak. Kita apa tuh? Pada cinta, Pak. Aduh, kita cita-citaan ya. Tapi kita kan sebagai anak muda tentunya pasti memiliki porsi yang sesuai dengan kita. Nah, orang-orang muda biasanya identik dengan cita-cita. Tapi bisa nggak ya kalau misalkan dibuat disuruh membuat pantun yang menantang, misalnya menantang ya yang bukan cinta lah, tentang nilai-nilai agama, nah, nilai-nilai pendidikan misalnya. Mau nggak saya kasih tantangan begitu? Mau, Pak. Nanti kita coba ya. Ada yang tahu apa itu pantun secara definisinya? Boleh dong. Siapa yang tahu pantun itu apa? Tak tahu kah? Nah, kita sudah SMP ya. Nah, di belajar di SD pun pernah ya, kita sudah belajar SMA. Nah, pernah belajar juga. Nah, sehingga sampai ke kuliah pun pasti ada mempelajari tentang pantun. Kalau di pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, jadi sebenarnya pantun itu seharusnya sudah di luar kepala. Nah, walaupun kita sudah pandai misalnya membuat pantun, tetapi harusnya secara definisinya, secara teoristis kita juga mengetahui apa sih pengertian pantun itu. Nah, jadi di sini pantun merupakan salah satu bentuk puisi lama yang memiliki keindahan tersendiri dari segi bahasa ditandai dengan 5 ABAB. Nah, jadi disebutkan di situ pantun merupakan puisi lama. Sekarang pertanyaannya, samakah puisi dengan pantun? Beda. Ya. Ada yang bisa membedakan puisi dengan pantun? Sylvester mungkin? Kalau pantun itu biasanya terdiri dari 4 atau 2 bait Pak, yang menunjukkan kalau 4 bait itu 2 baris pertama itu menunjukkan seperti istilahnya, lalu baris kedua dan ketiga dan keempat itu isinya Pak. Ya. Sementara kalau puisi itu langsung isinya tapi dengan bahasa-bahasa kiasan. Ya. Betul ya. Ada yang ingin memberikan cadangan? Setuju? Setuju. Kalau Sylvester salah, yang lainnya setuju salah juga? Iya. Oh iya. Iya. Jadi benar ya. Nah, kalau menurut KBBI di sini pantun diartikan sebagai puisi Indonesia. Nah, biasanya terdiri dari 4 baris yang bersajak A B A B. Bisa tidak kalau sajak pantun itu A gitu? Bisa. Bisa kah? Bisa.
Ya, bisa ya. Tapi lebih banyak itu dominan pantun itu AB-AB. Nah, ya AB-AB ya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pantun terdiri dari 4 baris. Nah, tidak boleh lebih dari 4 baris kalau pantun. Nah, kita masuk ke ciri-ciri pantun ya. Jadi silakan disimak. Nanti kalian akan saya tugaskan untuk membuat pantun. Membuat pantun sebenarnya gampang kalau kita melihat dari barisnya hanya 4 baris. Nah, dua baris pertama itu adalah sebuah pengantarnya atau kata perumpamaan misalnya. Kemudian kedua berikutnya itu adalah isinya yang disampaikan dari pantun tersebut. Ya, jadi ciri-ciri pantun yang pertama dia bait berisi 4 baris. Nah, itu sudah kita sampaikan tadi ya. Kemudian tiap baris berisi 8 sampai 12 suku kata. Mengapa pantun tidak boleh panjang lebar? Ada yang bisa jawab? Pantun dibatasi 8 sampai 12 suku kata. Ada yang tahu? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu kah? Jadi tahu? Dapat. Ya, jadi karena pantun itu dibatasi karena memang pantun tidak panjang. Kalau panjang jadinya nanti jadi puisi. Nah, jadi memang pantun dengan puisi memiliki sebuah sinkronisasi. Nah, tetapi pantun itu lebih rinci begitu dari sebuah puisi. Nah, kemudian bersajak AB-AB, tidak boleh ABCD ya, ataupun CINTA ya misalnya ya. Nah, baris pertama dan kedua merupakan sampiran ya atau sebuah pengantar dari sebuah pesan dan makna yang ingin disampaikan. Nah, kemudian baris ketiga dan keempat berupa isi dari sebuah pantun itu. Nah, ada yang mau memberikan contoh pantun? Oke, kita langsung masuk ke contohnya saja ya. Nah, daun ubi, daun pepaya, satu ditumis, satu ditumbuk. Nah, cucu menangis selalu tertawa melihat nenek bermain TikTok. Pantun memiliki beberapa jenis ya. Nah, jadi di sini ada pantun teka-teki, nah ada pantun jenaka, ada pantun agama, pantun nasihat, pantun kiasan. Oke, coba kita lihat yang pertama. Daun ubi, daun pepaya, satu ditumis, satu ditumbuk. Cucu menangis selalu tertawa melihat nenek bermain TikTok. Kira-kira jenis pantun apa ya? Lucu. Ya, betul ya. Karena sering buat pantun kah? Sering ya. Suka nggak pantun jenaka? Suka ya, yang lucu-lucu misalnya. Jadi pantun jenaka itu adalah yang lucu-lucu gitu misalnya. Iya, nah kalau pantun agama tentunya yang bernilai-nilai tentang agama. Nah, coba Ayu boleh bacakan yang ini yuk. Jikalau cinta kayu bisa patah, kaca juga bisa pecah. Meski hidup sudah melimpah, tapi jangan lupa ibadah. Gimana bro Ayu? Apa sih maknanya? Bisa tak? Saya sudah jelas sih. Itu tentang pantun tentang keagamaan, Pak. Jadi mengajarkan kita walaupun sudah kalau udah kaya jangan lupa tetap ibadah, Pak. Iya betul ya. Jadi meskipun hidup kita sudah kaya, sudah melimpah, tapi ibadah tidak boleh kita lupakan. Nah, karena kita semua pasti punya Tuhan. Semua punya Tuhan tak sih? Punya ya. Nah, kepercayaan kita yang berbeda-beda. Ya. Jadi singkat saja ya materinya. Nah, kesimpulannya pantun ialah bahasa yang terikat dan teratur atau tersusun dalam bahasa Melayu. Pantun berarti katiran, yaitu sajak yang berbaris 4 dengan sajak AB-AB. Nah, adalah jenis puisi lama yang paling terkenal. Pantun menunjukkan ikatan yang kuat dalam hal struktur kebahasaan atau struktur fisiknya. Ya, materi saya singkat, tapi untuk mengulas pemahaman kita tentang pantun. Nah, jadi ada tugas
silakan membuat pantun. Ini tugas pribadi ya, tidak berkelompok. Buat pantun berdasarkan jenis-jenisnya. Jadi ada 5 jenis pantun. Ya, boleh dicatat ya atau difotokan bisa. Pertama pantun teka-teki, pantun jenaka, pantun agama, pantun nasihat, pantun kiasan. Tetapi ini tidak bebas. Kalian membuat pantun sesuai dengan huruf terakhir di nama kalian. Misalnya Senila Dia Putri, I gitu kan. Nah, ini sebuah tantangan. Nah, jadi buat satu pantun berdasarkan jenis, berarti 5 pantun ya totalnya. Nah, jadi ini sebuah tantangan untuk kalian. Bisa tidak ya membuat pantun berdasarkan dari huruf terakhir di nama kita ya, nama masing-masing ya, tahu ya. Nah, misalnya Dewi Cahyaningrum, M gitu kan terakhir ya. Jadi itu tugasnya. Sebenarnya saya mau kalian praktek satu-satu di depan, tetapi mengingat waktu kita sudah tinggal 1 menit lagi. Nah, jadi minggu depan kalian prakteknya. Setuju? Ya, jadi satu-satu ya. Ingat ya, sesuai dengan huruf terakhir di nama kalian. Nah, banyak kata-kata, cari aja. Nah, cari sesuai dengan ya yang ada di sekitar kita. Nah, mudahnya tetap I, apa sih sebuah kata yang terakhir namanya I. Nah, kursi misalnya kan, banyak ya. Yes. Sebelum kita ada pertanyaan. Ya, jadi paham ya tentang pantun ya. Nah, oke, jadi ya sebelum saya akhiri, boleh dong kita baca satu pantun terakhir yang di atas itu ya. Dalam hitungan ketiga ke sekolah naik bis kota aja ya. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Pergi sekolah naik bis kota. Ramai bersama teman. Gemar-gemar kita membaca. Menambah pengetahuan di masa depan. Oke, terima kasih. Jadi ini ya, ini sebuah pesan untuk kalian. Nah, misalnya seperti sekarang ketika diberikan sebuah tugas, jadi harus gemar-gemar membaca. Nah, sekarang tidak tahu nih, masih bingung. Ayo baca, cari referensi. Untuk apa? Bukan berguna hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan kita bersama ya. Masa depan bukan hanya milik berdua saja, tetapi bisa kita berikan untuk orang banyak ya, misalnya. Oke, ini saja materi hari ini yang dapat saya sampaikan. Kalau lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya pamit ya.